Halo, perkenalkan nama saya Monika Suryatama Debi, NIM 12021-84034 dari kelas SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi, modul 8. Berikut tujuan dari modul ini. Processing map. Berikut memperkenalkan desain model. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut, sequence diagram, communication diagram, dan diagram interaksi overview. Selanjutnya membandingkan antara analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Berikut contohnya. Requirement model dan desain model. Analisis ketahanan. Input untuk analisis ketahanan yaitu sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case, jika tersedia untuk use case tersebut, dan domain model. Output dari analisis ketahanan yaitu model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Komponen layanan. Kelas atau komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lainnya dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Berikut yaitu komponen entitas. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Berikut contohnya. Dari Agatix. Berikutnya komponen layanan data dan entitas. Komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai. Berikutnya komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Berikut contoh gambarnya. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama yaitu pilih use case, yang kedua buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Di sini dibagi 3, dan terakhir langkah-langkahnya yaitu konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Selanjutnya, identifikasi elemen dari komunikasi diagram. Variasi dari komunikasi diagram sebelumnya seperti berikut ini. Selanjutnya, sebuah pesan dapat menunjukkan. Selanjutnya, membuat diagram komunikasi. Berikut langkah-langkah membuat diagram komunikasi. Langkah pertama, letakkan aktor pada diagram, seperti gambar berikut. Langkah 2A, mengidentifikasi komponen batas. Langkah 2B, mengidentifikasi komponen layanan. Langkah 2C, identifikasi entitas komponen. Tahap 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Selanjutnya, tahap 2D, berikut contoh gambarnya. Selanjutnya, contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan reservasi-reservasi yang lebih rinci. Berikut ini contoh pertama diagram komunikasi. Selanjutnya, contoh kedua diagram komunikasi. Berikutnya, diagram urutan. Berikut mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Berikut contoh fragmen. Contoh diagram urutan ada 3. Contoh diagram urutan yang pertama. Contoh diagram urutan yang kedua. Contoh diagram urutan ketiga. Ringkasan dari modul ini. Dan penjelasan dari saya, terima kasih.